Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ulama-ulama fikih part kedua. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berselamat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah ulama-ulama fikih part kedua. Bagi yang belum nonton part pertama, silahkan menonton part pertama agar semakin bertambah wawasan keilmuannya tentang ulama-ulama fikih. Yang pertama ada Asad bin Al-Furad, yang kedua ada Ja'far As-Shadiq, yang ketiga ada Muhammad bin Wahsi, yang ketiga ada Sa'id bin Al-Musayyab. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Asad bin Al-Furad. Asad bin Al-Furad adalah seorang ulama ahli fikih di Ifriqiya. Dalam sejarah Islam, Asad bin Al-Furad dikenal sebagai panglima kerajaan Aghlabiyah. Asad bin Al-Furad merupakan pencari ilmu dan pembelajar yang baik. Dia sangat tertarik mendalami fikih. Dia pernah berguru kepada Imam Malik bin Anas dan Abu Hanifah. Ketika selesai belajar dan kembali ke Ifriqiya, Asad bin Al-Furad menjadi ulama terkenal dan diminta menjadi hakim di sana. Pandangan-pandangan Asad bin Al-Furad memiliki pengaruh yang besar di wilayah kekuasaan Al-Labiyah. Hingga suatu ketika, anak Asad bin Al-Furad begitu tegas dan mengecam perilaku hidup bermewah-mewahan penguasa Aghlabiyah. Tetapi karena yang protes adalah anak Asad Al-Furad, penguasa tidak berani memenjarakannya. Pada tahun 827 Masehi, Asad Al-Furad mendaratkan pasukannya di Sisilia. Terjadi pertempuran dahsyat antara keduanya. Pasukan Sisilia kocar-kacir. Asad Al-Furad kemudian meninggal dunia karena adanya sebuah wabah penyakit. Yang selanjutnya ada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq adalah seorang ulama dan ahli fikih. Imam Ja'far As-Shadiq masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far lahir di Madinah pada 17 Rabiul Awal 83 Hijriah atau 20 April 702 Masehi. Ja'far As-Shadiq lahir saat Daulah Umayyah dipimpin Abdul Malik bin Marwan. Ketika masih kecil, Ja'far As-Shadiq belajar langsung kepada ayahnya. Baru setelah dewasa, dia belajar kepada sejumlah sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup seperti Sahal bin Sa'id dan Anas bin Malik. Ja'far As-Shadiq juga berguru kepada tabi'in senior seperti Atha bin Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Urwan bin Az-Zubair, dan Muhammad bin Al-Mukandir. Ja'far As-Shadiq sangat berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Dia terkenal sebagai ulama yang jujur, mengatakan apa adanya ilmu yang diketahuinya tanpa mengurangi atau menambahkan sehuruf pun. Banyak orang yang datang dan belajar kepadanya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Jabir bin Hayyan, Wasil bin Atha. Ja'far As-Shadiq mewarisi sifat dan akhlak leluhurnya, yaitu dermawan dan murah hati. Dia tidak tega melihat penduduk miskin di Madinah yang tidur dalam keadaan lapar dan kedinginan. Sering di malam buta yang sepi, Ja'far As-Shadiq memanggul karung gandum dan membagi-bagikannya ke rumah-rumah orang miskin tanpa mereka tahu siapa lelaki murah hati yang datang ke rumah mereka saat itu. Selama hidupnya, Imam Ja'far As-Shadiq menjadi saksi bagaimana kejamnya para penguasa Bani Umayyah terhadap ia dan keluarganya. Imam Ja'far As-Shadiq wafat pada 25 Syawal 148 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Yang selanjutnya ada Muhammad bin Wahsi. Muhammad bin Wahsi Al-Azdi adalah seorang ulama ahli fikih. Lahir pada tahun 750 Masehi, 51 Masehi. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah yang sabar dan meninggalkan kemewahan dunia. Ia juga seorang mujahid yang sangat berwibawa sehingga dijuluki Zainul Fuqaha, hiasan para ahli fikih. Muhammad bin Wahsi adalah murid utama Anas bin Malik Al-Ansori, sahabat sekaligus pelayan Rasulullah SAW. Muhammad bin Wahsi memiliki ingatan yang kuat dan daya pikir luar biasa. Selain ilmu-ilmu agama yang diajarkan Anas bin Malik,
Muhammad bin Masih juga menyerap banyak nilai kehidupan yang ditunjukkan Anas bin Malik secara langsung. Muhammad bin Masih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran. Muhammad bin Masih sangat diperhitungkan di kalangan para ahli fikih saat itu. Hal ini karena kecemerlangan dan analisisnya yang tajam terhadap kasus hukum yang perlu diselesaikan secara cepat dan tuntas. Tak mengherankan jika ia kemudian ditunjuk sebagai hakim pada era Daulah Bani Umayyah. Muhammad bin Masih melaksanakan zuhud secara ketat. Dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam, Muhammad bin Masih tak pernah ragu dan berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika menua dan tubuhnya sudah ringkih, ia masih turun ke medan laga untuk memegang posisi kunci. Kehadirannya dalam pasukan mampu memberi semangat yang luar biasa. Semua pasukan percaya doa Muhammad bin Masih mustajab. Dengan doanya mereka akan memenangkan pertempuran. Yang selanjutnya ada Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab adalah ahli fikih yang lahir di Madinah pada tahun 15 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Al-Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab Al-Mahzumi Al-Quraisy. Sa'id termasuk golongan tabi'in dan salah satu dari 7 fuqaha di Madinah yang paling berpengaruh. Sa'id bin Al-Musayyab dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan berupa hafalan yang kuat, sehingga mampu membedakan mana hadis sahih dan mana hadis palsu. Sa'id Al-Musayyab adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan istiqomah. Selama 40 tahun ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Sa'id bin Al-Musayyab bahkan selalu berada di shaf paling depan. Ketika sholat telah ditunaikan, Sa'id bin Al-Musayyab adalah orang terakhir yang keluar dari masjid. Sa'id bin Al-Musayyab juga melaksanakan ibadah haji lebih dari 30 kali. Kekuatan hafalan Sa'id bin Al-Musayyab sangat luar biasa. Ia bahkan hafal secara detail dan di luar kepala tentang hukum, aturan, dan keputusan penting yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Karena itulah orang-orang menjulukinya Rawiyatul Umar atau periwayat Umar. Meskipun orang penting di Madinah, Sa'id Al-Musayyab hidup secara sederhana dan apa adanya. Ia menjual minyak untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarga. Pada zaman itu, menjual minyak dianggap sebagai pekerjaan rendahan. Namun, Sa'id bin Al-Musayyab membuktikan bahwa rendah tingginya manusia tidak dinilai dari jenis pekerjaannya, tetapi keimanan dan ketakwaannya. Ulama Madinah ini wafat pada tahun 94 Hijriah atau 715 Masehi. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf, mohon kritik, saran, dan bimbingannya. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temannya Anda semua agar kita semakin bertambah wawasan keilmuannya. Jadi kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.